Menjadi MC berkarakter, panduan mengenali potensi dan keunikan diri. Hai Kids Speakers, salam kenal, aku Ismi Ingleton dan selamat datang di kelas Public Speaking bersama Kids Entertain. Makasih ya udah bergabung, kalian semua luar biasa karena memiliki kemauan kuat untuk berkembang, berinvestasi pada diri sendiri, serta menunjukkan keseriusan kalian dalam mencapai tujuan sebagai MC profesional. Dan ini merupakan ciri dari seorang MC yang unggul. Tepuk tangan dulu dong untuk mengapresiasi kita semua. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk. Kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenal MC. Seorang Master of Ceremony atau MC adalah seseorang yang bertugas mengatur jalannya acara dengan mengkoordinasikan segmen-segmen acara dan memastikan audiens terlibat secara efektif. MC tidak hanya bertugas membuka dan menutup acara aja, tetapi juga menjaga suasana, mengarahkan perhatian audiens, dan mengatasi situasi tak terduga. Biar makin paham, kita jelasin satu-satu deh. Yang pertama, peran dan tanggung jawab MC, yaitu membuka acara. MC biasanya memulai acara dengan sambutan atau pengantar yang sesuai dengan tema acara. Selanjutnya, mengatur jalannya acara. MC bertugas untuk memperkenalkan pembicara, artis atau tamu undangan, serta mengalihkan perhatian audiens dari satu segmen acara ke segmen lainnya. Selanjutnya yaitu menjaga suasana. MC berperan dalam menciptakan suasana yang tepat selama acara, baik itu formal, santai, atau menghibur. Selanjutnya, menanggapi situasi. MC harus mampu menangani situasi tak terduga seperti keterlambatan atau masalah teknis dengan tenang dan profesional. Dan selanjutnya yaitu mengakhiri acara. MC menutup acara dengan ringkasan atau ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Gak cuma itu, ada juga nih poin yang penting lainnya. Yang kedua, keterampilan yang diperlukan untuk menjadi MC profesional, yaitu kemampuan berbicara di depan umum. MC harus percaya diri dan mampu berbicara dengan jelas dan lugas di depan audiens. Selanjutnya, komunikasi interpersonal. Kemampuan berinteraksi dengan berbagai orang, termasuk tamu, pembicara, dan audiens. Selanjutnya, kemampuan memimpin. MC perlu memiliki kemampuan untuk memimpin acara dan menjaga jalannya acara agar tetap teratur. Selanjutnya, improvisasi. MC harus dapat beradaptasi dengan situasi yang berubah dan menanggapi hal-hal yang tidak terduga. Selanjutnya, pemahaman tentang audiens. Ini penting banget nih untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi audiens untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Yang ketiga, tips untuk menjadi MC yang efektif. Ini terbagi menjadi 3 bagian, sebelum acara, saat acara, dan setelah acara. Yang pertama, sebelum acara. Kamu harus persiapkan diri dulu nih dengan kenali agenda acara dan siapkan materi yang relevan. Latih diri untuk menyampaikan pengantar dan transisi yang baik supaya ngomongnya nggak belibet-belibet Kids Speakers. Yang kedua, dengan menguasai materi. Pahami topik atau tema acara serta siapa aja yang akan tampil atau berbicara untuk mengetahui gaya apa nih yang kira-kira pantas untuk digunakan. Apakah formal, semi-formal, atau non-formal. Kedua, saat acara, kamu harus jaga energi positif dengan tampilkan semangat dan antusiasme agar audiens juga terlibat dan merasakan suasana yang positif nih. Selanjutnya, kamu juga harus bersikap fleksibel. Siapkan diri untuk beradaptasi dengan situasi yang mungkin berubah selama acara. Juga kamu harus dengarkan audiens, perhatikan reaksi audiens dan sesuaikan pendekatan jika diperlukan untuk menjaga keterlibatan. Ketiga, setelah acara, kamu bisa minta feedback dengan dapatkan pendapat dari tim, klien, dan audiens untuk melihat aspek yang sukses dan yang perlu diperbaiki. Terus, kamu juga bisa minta review rekaman dengan tonton rekaman acara untuk mengevaluasi bahasa tubuh, nada suara, dan ekspresi yang digunakan. Dan jangan lupa untuk refleksi diri dan rencana perbaikan dengan catat kekuatan dan kelemahan, lalu buat rencana pengembangan untuk peningkatan di acara mendatang. Kesimpulannya,
Master of Ceremony atau MC memainkan peran penting dalam keberhasilan suatu acara. Dengan keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan untuk memimpin, dan persiapan yang matang, seorang MC dapat menciptakan pengalaman yang menarik dan berkesan bagi audiens. Ini dia nih, contoh video MC profesional. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Customer Engagement FedEx Indonesia Import Faster, Grow Further. Senang sekali saya Isminatan bisa menjadi MC dalam acara hari ini. And before we go to our agenda, I would like to warmly welcome to all participants here, especially for our special guests. And for the name of the mention, please kindly to stand up for a while to greet everyone here. The Honorable Managing Director Operations FedEx, Mr. Garrick Thompson, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Let us listen to warm welcome speech from FedEx Managing Director Operation, Mr. Garrick Thompson. Langsung saja Bapak Ibu yang berada di atas panggung untuk meletakkan tangannya di atas tombol yang berada di layar. Dan dalam hitungan ketiga, kita akan memulai. Sebagai simbolis launching import improvement for FedEx Jakarta, kita itu bersama-sama 1, 2, 3. Surprise kita hari ini ternyata layanan impor dari FedEx Indonesia ini 1 hari lebih cepat, yang mana ini sangat menarik sekali untuk para customer supaya bisa membantu bisnis Bapak Ibu juga untuk lebih cepat dan juga lebih efisien. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk FedEx Indonesia. Dan langsung saja untuk sesi talk show kali ini akan dimoderatori oleh Senior Marketing Specialist. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Natasha. 25 FedEx Indonesia akan merayakan anniversary keberapa? Wah, ini gampang ini. Hati-hati, tadi udah ngeliat 40 langsung diklik 40 hari lagi. Jangan-jangan ya. Jangan ya adek ya. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi Bapak dan juga Ibu sekalian. Terima kasih FedEx Indonesia yang sudah mengadakan acara ini yang sangat luar biasa sekali. Tentunya saya Isminatan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Gimana? Udah mulai mengenal tentang MC kan sekarang? Nah, mungkin di antara kamu masih ada yang bingung nih. Apa sih perbedaan MC, host, moderator, dan presenter? Sebenarnya ada loh perbedaan yang mendasar. Kita lihat yuk tabel berikut ini. Secara definisi, MC adalah orang yang memandu dan mengatur jalannya suatu acara. Mereka bertanggung jawab untuk memperkenalkan acara, menyambut tamu, dan menjaga alur acara agar berjalan dengan lancar. Sedangkan moderator adalah orang yang memimpin diskusi dalam suatu panel atau sesi tanya jawab. Mereka bertugas untuk memfasilitasi interaksi antara panelis dan audiens. Presenter adalah orang yang menyampaikan informasi atau materi dalam suatu acara, seringkali melalui presentasi visual atau demonstrasi. Sedangkan host adalah orang yang menyambut dan mengelola acara, biasanya dalam konteks acara yang lebih santai atau hiburan. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga suasana acara tetap hidup dan menyenangkan. Sedangkan menurut perannya, MC yaitu memperkenalkan pembicara, tamu kehormatan, atau segmen acara, mengelola waktu dan transisi antar sesi acara, dan juga menciptakan suasana yang menyenangkan dan interaktif dengan audiens. Sedangkan peran moderator yaitu menyusun dan mengajukan pertanyaan kepada panelis, mengatur dan mengontrol diskusi agar dapat fokus dan sesuai waktu, dan mendorong partisipasi audiens dalam sesi tanya jawab. Namun untuk peran presenter yaitu menyampaikan konten atau materi dengan cara yang menarik dan informatif, menggunakan alat bantu seperti slide, video, atau grafik untuk mendukung presentasi, dan juga menciptakan keterlibatan dengan audiens melalui cerita atau contoh nyata. Untuk peran host sendiri yaitu memperkenalkan segmen acara, tamu, atau aktivitas. Selanjutnya juga menghibur audiens dengan humor dan interaksi, dan juga mengatur alur acara dan memastikan semua elemen berjalan sesuai rencana. Nah, untuk contoh MC biasanya dilakukan untuk acara pernikahan, perusahaan, konser, dan juga game show. Untuk moderator biasanya ada dalam acara debat, diskusi, forum, konferensi, sesi tanya jawab, dan komunitas.
Untuk presenter biasanya dalam acara webinar, pelatihan, award ceremony, podcast, dan juga seminar. Untuk host biasanya ada di acara TV, talk show, festival, dan juga pameran. Kesimpulannya, secara singkat perbedaan utama antara MC, moderator, presenter, dan host terletak pada peran dan tanggung jawab mereka dalam suatu acara. MC lebih fokus pada pengelolaan acara secara keseluruhan. Moderator memfasilitasi diskusi, presenter menyampaikan informasi, dan host bertugas menghibur serta menjaga suasana acara. Masing-masing memiliki fungsi yang penting tergantung pada jenis acara yang diadakan. Udah nggak bingung kan tentang perbedaannya? Nah, kalau udah paham, sekarang yuk kenali diri kita lebih dalam untuk mengetahui potensi diri supaya bisa menjadi MC berkarakter. Ini penting banget nih untuk membentuk gaya MC yang otentik dan menarik. Juga merumuskan tujuan karir yang jelas dalam dunia MC. Gimana caranya? Yaitu dengan mengenali potensi diri untuk menjadi MC berkarakter. 1. Identifikasi kekuatan dan kelemahan. Sekarang ambil buku dan pulpen kamu ya. Tulis tabel ini di buku kamu. Setelah itu, kamu beri nilai 1 sampai 10 untuk masing-masing poin. 1 untuk yang paling lemah dan 10 untuk yang paling kuat. Setelah mengenali kekuatan dan kelemahan diri, sekarang kita jadi tahu nih apa sih yang harus dipelajari dan diperbaiki dari kelemahan, juga apa yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi senjata kita menjadi MC yang berkarakter. Yang kedua, pembangunan karakter. Karakter MC memainkan peran penting nih terhadap cara penyampaian dan dampaknya terhadap audiens. MC profesional harus memiliki karakter hati. Humor. Memiliki kemampuan untuk membawakan humor yang tepat sehingga acara lebih hidup dan menyenangkan bagi audiens. Adaptif. Mampu beradaptasi dengan situasi dan audiens yang beragam, termasuk perubahan mendadak dalam acara. Tanggap. Cepat merespon kebutuhan acara dan menyelesaikan situasi tak terduga dengan tenang. Dan terakhir adalah I, yaitu integritas. Menjaga kejujuran, etika, dan profesionalisme dalam setiap situasi, baik kepada audiens maupun klien. Nah, karakter hati ini yang kuat memungkinkan MC untuk terhubung lebih baik dengan audiens, menciptakan suasana yang positif, dan meningkatkan kredibilitas. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Selain keterampilan komunikasi, MC juga harus memiliki keterampilan lain untuk dapat memikat audiens, misalnya humor, games, nyanyi, joget, atau sulap. Di antara keterampilan ini, mana nih yang menjadi potensi dari kamu? Coba kamu deskripsikan di buku tulis kamu sekarang ya. Aku kasih contoh deh biar lebih gampang. Contohnya, keterampilan untuk memikat audiens selain komunikasi adalah games. Games yang akan dibawakan untuk mengisi ice breaking dalam sebuah acara bisa tebak gaya, lanjutin lirik lagu, chicken dance, games bring me, atau pertanyaan seru. Atau lainnya boleh juga deh. Terserah kamu tulis sekarang juga. Dan setelah itu, dengan mengenali potensi diri, individu dapat fokus pada pengembangan keterampilan yang paling relevan dengan gaya dan karakter mereka. 4. Kesesuaian dengan jenis acara. Berbagai jenis acara memerlukan pendekatan dan karakter yang berbeda. Dengan mengenali potensi diri, seorang MC dapat menentukan jenis acara yang paling sesuai dengan kepribadian dan gaya mereka. Misalnya, seseorang yang memiliki karakter serius dan profesional look mungkin lebih cocok untuk acara formal. Sementara mereka yang lebih santai dan humoris nih dapat lebih efektif di acara non-formal. Namun jika kamu bisa menyesuaikan semua karakter ini berdasarkan jenis acara, kamu bisa jadi MC all event, formal, semi-formal, dan non-formal. Keren! Selanjutnya yang kelima yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Seorang MC yang yakin akan kemampuannya untuk mengelola acara akan lebih mampu menghadapi tantangan dan situasi tak terduga. Kepercayaan diri juga tercermin dalam penampilan dan cara berkomunikasi yang dapat mempengaruhi penerimaan audiens. Yang keenam,
Keterhubungan dengan audiens. Seorang MC yang mengenali potensi diri nih akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan audiens, memahami kebutuhan dan ekspektasi mereka, dan hal ini memungkinkan MC untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal dan berkesan, menjadikan audiens merasa lebih terlibat dalam acara. Kesimpulannya, mengenali potensi diri adalah langkah awal yang penting bagi seseorang yang ingin menjadi MC profesional yang berkarakter. Proses ini tidak hanya membantu dalam pengembangan keterampilan dan karakter, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk terus berhubung dengan audiens. Dengan memahami diri sendiri, seorang MC dapat menciptakan pengalaman yang lebih autentik dan berkesan dalam setiap acara yang dipandu. Nah, Key Speakers, itu tadi pembahasan mengenai pengenalan MC, perbedaan MC dengan moderator, host, dan presenter, serta mengenali diri untuk menjadi MC berkarakter. Makasih ya buat partisipasinya hari ini. Semoga ilmu yang kita bahas bisa memotivasi kalian untuk terus menggali potensi diri dan berkembang sebagai MC profesional yang berkarakter. Untuk detail penjelasan materi ini akan kita bahas di materi selanjutnya ya. Akhir bulan makan mie. Cakep. Makannya ditemenin Mas Opik. Artinya, Kak. Sekian dari kami. See you next topic. Dialognya gitu doang nih. Pantun ya guys ya. Untuk peningkatan di masa yang akan datang. Apa sih perbedaan untuk mengetahui protein? Nah, aing maung. Cuma 2. Ya, ilah suara ginian lagi. 2. Akhir bulan makan mie. Cakep. Makannya ditemenin Mas Opik. Artinya, Kak. Sekian dari kami. See you next topic. Terlalu